dari Quran surah Luqman ayat 19 dan Quran surah Al-Hujurat ayat 2 tentang kebiasaan orang Arab dalam mengangkat dan meninggikan suara saat berbicara. Kenalkan, saya Zikri Al-Fasa sebagai moderator. Saya Muhammad Syafiq Nofrati sebagai pembaca surah Al-Luqman ayat 19. Saya Fidya Tasya sebagai pembaca ayat dari surah Al-Hujurat ayat 2. Saya Najwa Badawi sebagai pembaca dan penutur dari surah Al-Luqman ayat 19. Saya Najwa Dwi Artika sebagai pembaca dan penutur dari surah Al-Hujurat ayat 2. Saya Muhammad Irfan. Saya Ahmad Amandi. Saya Muhammad Abdul Hamka. Kami bertiga sebagai pemeran. Saya Prakasya sebagai penyampai kesimpulan. Kebiasaan bangsa Arab yang satu ini adalah kebiasaan bangsa Arab yang suka mengangkat dan meninggikan suara saat berbicara. Bahkan bangsa Arab menganggap siapa yang suaranya paling tinggi adalah yang paling mulia. Jika meninggikan suara untuk membaca Al-Quran saja dilarang oleh Rasulullah, maka bagaimana lagi meninggikan suara untuk sholawatan, puji-pujian, demikian juga tertawa terbahak-bahak dan meninggikan suara ketika berbicara dengan orang lain. Sikap yang baik dalam berbicara adalah pelan dan penuh kelembutan. Berhubung dengan kebiasaan orang Arab dalam mengangkat dan meninggikan suara saat berbicara, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'sid fi masyika wa'dud min sautik. Inna ankaral aswati Artinya, dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Penjelasan ayat di atas mempersamakan orang yang berbicara dengan mengangkat dan meninggikan tanpa tujuan dan tidak pada tempatnya dipersamakan dengan seburuk-buruknya suara, yakni suara keledai. Imam Al-Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Busrah ibnu Sa'ad Al-Laqami dari ibnu Abu Mulaika RA yang mengatakan bahwa hampir saja kedua orang terbaik yang binasa yaitu Abu Bakar dan Umar karena keduanya meninggikan suaranya di hadapan Rasulullah SAW. Di saat datang kepada beliau Rasulullah SAW kafilah Bani Tamim, maka Abu Bakar berkata, "Engkau ini tidak lain kecuali bersikap kepada denganku." Umar menjawab, "Aku tidak berniat berbeda denganmu." Maka suara keduanya kuat sekali memperdebatkan hal tersebut. Ada seorang muslim berbicara dengan Rasulullah SAW tidak boleh meninggikan suaranya melebihi suara Rasulullah dan harus berbicara dengan penuh kelembutan. Sehubung dengan peristiwa dalam surah Luqman ayat 19, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 2. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadarinya. Penjelasannya adalah Ibnu Abi Mulaikah radhiyallahu anhu mengatakan Ibnu Az-Zubair radhiyallahu anhu berkata, maka sesudah itu Umar bila berbicara sesuatu kepada Nabi Muhammad seakan-akan berbicara masalah rahasia karena suaranya pelan dan hati-hati sekali, sehingga kadang tidak terdengar oleh Nabi Muhammad SAW sampai beliau menanyakannya. Tetapi Ibnu Az-Zubair radhiyallahu anhu hanya menyebut Umar, tidak menyebut-nyebut tentang kakeknya. Berdasarkan hadis di atas, maka pasca turunnya ayat tersebut, Abu Bakar dan Umar tidak lagi berkata keras di hadapan Nabi Muhammad SAW. Bahkan saking rendahnya suara Umar, kadang Nabi Muhammad sampai bertanya apa yang dikatakannya. Ibnu Katsir berkata, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan etika sopan santun kepada hamba-hambanya yang beriman dalam bergaul dengan Rasulullah SAW, yaitu hendaknya mereka menghormati, memuliakan dan mengagungkan beliau Muhammad SAW. As-Sa'di berkata, selanjutnya Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu meninggikan
dikhawatirkan akan bisa menggugurkan amalan seorang hamba sedangkan dia tidak merasa sebagaimana beretika terhadap Rasulullah SAW juga merupakan salah satu penyebab mendapatkan pahala dan diterimanya amalan. Apa? Turunlah sikit nada kau kalau bicara. Ya kan kebiasaan. Iya, beranilah sikit. Nggak sopan kayak ngajak berantem. Biasa. Oh, ada apa nih? Iya bang, manggil-manggil suara yang tinggi kan ada ya bang? Nggak boleh gitu. Kita orang Indonesia. Orang Indonesia nggak boleh ngomong yang tinggi. Yang ngomong yang nada tinggi itu hanya orang Arab. Ketika kita memanggil Rasulullah dengan memanggil orang selain Rasulullah, tidak sama akhlak kita kepada teman dan akhlak kita kepada Rasulullah. Begitu pula adab kita kepada Rasulullah dan kepada orang lain. Hal ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang menyamakan Rasulullah dengan orang lain, baik dari segi akhlak, adab, memanggil dan lain-lain. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil nama Rasulullah secara langsung. Berbeda dengan nabi dan rasul dan yang lain di mana Allah menyuruh namanya secara langsung seperti Yahya, Yusuf, Nuh dan lain-lain. Tata krama juga harus diperhatikan. Orang Arab sangat mengapresiasi budi pekerti sehingga dengan meninggikan derajat mereka ketika berdiskusi akan lebih memperhatikan pembicaranya. Tentunya hal ini tidak lepas pada batas mereka merendahkan mitra tutur. Masyarakat Arab juga terbiasa dengan minuman seperti teh atau kopi dalam diskusi panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrakasya sebagai penyampai kesimpulan. Nah, teman-teman saya tadi sudah menjelaskan dan sudah memberi pemahaman yang lebih jelas terhadap tema kami, yaitu kebiasaan orang Arab dalam meninggikan suaranya. Nah, kebiasaan orang Arab dalam meninggikan suaranya adalah untuk menunjukkan kekuatan, kegagahan, serta ketulusan terhadap orang yang mereka sukai. Tapi sayangnya, kebiasaan tersebut seringkali ditafsirkan oleh orang-orang, termasuk orang Indonesia sendiri, sebagai kebiasaan yang buruk. Kenapa? Karena tak jarang kebiasaan orang Arab tersebut tidak berlaku terhadap orang lain saja, tapi berlaku juga terhadap kedua orang tuanya sendiri. Karena sebagaimana kita tahu, orang beriman tak patutnya untuk menegaskan suara atau meninggikan suara nada terhadap orang tua sendiri, karena perilaku tersebut termasuk perilaku yang durhaka. Nah, kebiasaan ini seringkali juga ditafsirkan orang-orang sebagai kebiasaan yang mengekspresikan kemarahan dan mencela orang lain dan mengolok orang lain. Nah, sebagaimana kita tahu, orang beriman tak patutnya untuk meninggikan suara terhadap orang lain dan tidak patut berkata keras kepada orang lain, mencela-cela dan mengolok-olok itu. Dan itu termasuk perilaku yang sangat buruk. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 2, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata keras kepadanya sebagaimana kerasnya suara sebagian dari kamu. Takutnya nanti pahalamu habis sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Sekian kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.